Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman min 'indika wa fahman min 'indika wa barakatan min 'indik. Bi fadlika wa karamika wa ihsanika wa mannika wa judika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bihi. Amin. Wa qala li jaratin nabiyil isra min ma'tatin laylan liqursiyu sebelum hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Isra adapun Isra. Dari mana Isra-nya? Min Makkah, dari Mekah. Lailan, di waktu malam. Di Qudsin menuju ke Baitul Maqdis, Palestina. Yudro yang dilihat apa Qudus. Qabla hijratin Nabi, dari sebelum hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Isra min Makkah, dari Mekah, lailan, di waktu malam, di Qudsin menuju ke Baitul Maqdis, Palestina. Yudro yang dilihat apa Qudus.
Wasallam berdakwah dengan tantangan yang sangat luar biasa, mengumumkan bahwa dirinya seorang nabi, seorang rasul yang diutus untuk seluruh umat manusia di muka bumi. Setelah itu sekitar masa kenabian yang ke-10, berarti 10 tahun berdakwah di Makkah, Rasulullah SAW ditinggalkan oleh orang yang sangat dicintainya, orang yang selama ini seorang tokoh yang sangat disegani. Ini kok hidup? Apa mati? Tokoh yang sangat disegani, tokoh yang sangat-sangat dihormati di Mekah. Dan Rasulullah SAW sebenarnya banyak sekali tokoh-tokoh, orang-orang yang membencinya, memusuhinya, bahkan mau melenyapkan nyawanya. Tetapi ada tokoh ini sangat disegani, dihormati. Rasulullah dilindungi oleh tokoh ini, yaitu paman beliau namanya Abu Thalib. Nah, di tahun ke-10 dari perjuangan beliau mulai diutus di Gua Hira sampai ke tahun ke-10 Rasulullah dilindungi oleh Abu Thalib. Abu Thalib adalah pengganti daripada Abdul Muthalib. Orangnya sederhana, orangnya sangat disegani, sangat dihormati. Dan di tahun ke-10 beliau wafat, Abu Thalib. Menurut sebagian pendapat ulama, Abu Thalib masuk neraka selamanya karena tidak ikut bersama Rasulullah SAW, tidak beriman kepada Rasulullah SAW. Walaupun sayang, cinta, melindungi itu, tapi tidak bersyahadat, tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tetapi untuk sebagian pendapat yang lain, Abu Thalib setelah mati dibangunkan sebentar, terus beriman pada Rasulullah, terus mati lagi. Pendapat ini juga dipegang oleh sebagian ulama. Ya, mudah-mudahan pendapat yang kedua ini betul. Amin. Karena orang yang sangat berjasa, orang yang sangat mati listrik ya. Mati listrik. Jadi Abu Thalib orang yang sangat berjasa. Dengar ya? Coba didengerin, tidak boleh ada yang bersuara biar suaranya nyampe. Sambil ngetes. Jadi Abu Thalib ini paman Nabi Muhammad SAW, sangat dihormati, sangat disegani, dan banyak orang yang mau membunuh Nabi, mau memusuhi Nabi, tetapi karena ada Abu Thalib, orang itu segan, nggak berani. Lah yang menarik, di tahun ke-10 itu Abu Thalib meninggal. Lah ini, biasa dalam perjuangan itu, ya pasti ada tantangan-tantangan. Perjuangan itu tidak mulus. Kalau mulus namanya bukan perjuangan. Maka kamu kalau mondok nggak mulus, kadang sakit, kadang sehat. Di pondok ini ya enak, kadang nggak enak. Kadang ada benturan, bersinggungan dengan teman, kadang diolok kawan, kadang salah paham, ketemu dengan kawan satu kamar yang suka menang sendiri, kerampak. Itu biasa.
itu biasa. Itu bagian daripada latihan kamu nanti hidup di masyarakat. Karena apapun yang kamu perjuangkan nanti di masyarakat, mesti tantangannya adalah dengan manusia-manusia juga. Tantanganmu nanti bukan dengan kucing, bukan. Kamu hidup di tengah masyarakat, yang menjadi musuhmu nanti ya manusia. Orang yang menghalangi kamu ya manusia, yang salah paham dengan kamu ya manusia, yang membencimu ya manusia, yang mencintaimu juga manusia. Maka di pondok itu belajar mental tahan banting, mental tidak mudah galau, mental tidak mudah baper. Maka ketika dimarah-marah sama wali asuh, yaitu anggap pelajaran mental, supaya nanti tidak gampang nangis, nggak gampang cengeng gitu. Orang kalau gampang nangis, gampang cengeng, tidak bisa jadi pemimpin, tidak bisa jadi istri yang solehah. Kenapa? Dikit-dikit baper ya. Saking bapernya tidak bisa bergaul dengan suami. Maksudnya apa? Suka salah paham, suka putus asa, suka nangis. Perjuangan itu berat, hidup itu berat dan keras. Hidup itu berat dan keras. Kalau kita suka gampang galau, gampang stres, gampang baper, bawa perasaan, tidak bisa jadi pemimpin. Baru diolok dikit ya udah langsung stres, udah mau mundur jadi ketua RT misalkan, hanya gara-gara ada 1-2 orang yang ngomong. Nah, tidak bisa. Rasulullah itu mulai dari mengumumkan bahwa dirinya Nabi, tidak berhenti cacian, ejekan, hinaan. Lah di tahun ke-10 itu paman beliau namanya Abu Thalib wafat. Itu satu pukulan, satu cobaan yang sangat luar biasa. Selama ini mulai dari tahun pertama saya tahun ke-10, orang segan dengan Abu Thalib. Orang mau menyentuh Nabi Muhammad itu gak berani karena ada Abu Thalib. Selama ini. Kemudian yang kedua, Rasulullah dalam berdakwah mengalami banyak cobaan, permusuhan, cacian, ejekan, tetapi ada pasangan hidup yang sangat setia. Pasangan hidup yang bisa membuat hati Rasulullah sejuk dan adem. Yang kalau Rasulullah galau, sekali melihat wajahnya langsung galaunya hilang. Yang kalau Rasulullah bersedih, sekali pasangan beliau ada di samping, kesedihannya langsung hilang. Inilah pelipur lara, penghibur yang tidak pernah bosan, yang rela mempersembahkan, mengorbankan jiwa, raga, hartanya, semuanya untuk Rasulullah. Siapa itu? Yaitu Bunda Khadijah. Ini luar biasa. Carilah istri yang seperti itu. Istri yang tidak mudah menuntut, tapi selalu memberi motivasi. Istri yang tidak nyerweti, tapi malah memberikan solusi. Istri yang tidak bikin stres, tapi menghilangkan stres. Istri yang selalu sabar, setia, dan sederhana. Itu Siti Khadijah. Lah yang menariknya, di tahun ke-10 itu juga Siti Khadijah wafat. Ada 2 orang yang selama ini mendampingi, melindungi Nabi, wafat di tahun yang ke-10 itu. Memang film itu seperti skenario film lah ya. Ada di mana
seorang lakon itu ada di titik yang paling kritis dalam perjalanan hidupnya. Lah saat tahun ke-10 itu adalah skenario perjalanan takdir Rasulullah yang sangat-sangat kritis. Ibarat yang nonton film pasti nangis semua lah. Nangis berdebar-debar. Dan rasanya itu, waduh, selamat enggak ini. Nah itu. Karena apa? Ketenangan Rasulullah karena ada sang istri yang setia. Sang istri yang sangat luar biasa. Ada paman beliau yang sangat luar biasa juga. Lah tahun ke-10 dua orang ini diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah kalau kamu mengalami peristiwa-peristiwa kritis, itu tenang aja. Kenapa? Memang begitulah suratan kebiasaan takdir. Perjalanan itu ada masa-masa landai, ada masa-masa nanjak, ada masa-masa ombak biasa-biasa, ada masa-masa badai. Kalau masa badai itu ya ngeri, bisa pecah kapal ya. Pecah kapal, udah. Ada masa-masa ndak ada ombak, anginnya semilir. Hidup itu begitu. Ada masa-masa badai bercampur, ndak karu-karuan ya. Itu biasa, itu namanya pasang surut kehidupan. Orang akan mengalami itu. Maka kalau di pondok kalian mengalami peristiwa-peristiwa kecil yang gak mengenakan, anggap sebagai latihan untuk tahan menghadapi ujian dan cobaan. Orang itu akan menjadi orang yang semakin matang, semakin tangguh ketika dia sudah terlatih menghadapi hal-hal yang tidak enak. Udah terlatih menghadapi hal-hal yang berat, masa-masa yang berat, waktu-waktu yang berat. Itu harus dialami. Kalau orang hidup kok enak terus mulai kecil sampai besar, dia tidak akan lahir menjadi orang yang hebat. Orang hebat biasanya dilatih oleh peristiwa-peristiwa yang sangat-sangat berat, peristiwa-peristiwa yang sangat-sangat menyedihkan. Lalu dia mampu menghadapi melalui itu, lah disitulah dia akan lahir menjadi sosok yang tangguh. Ya, setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditinggal wafat oleh Abu Thalib, ditinggal wafat oleh istri tercinta, beliau tidak putus asa. Ini ciri khas orang hebat itu ya. Beliau tidak putus asa. Beliau tidak ingin bunuh diri. Beliau tidak terus nyungsep. Ya enggak. Beliau tetap tahan karena memang sejak sudah yatim piatu bahkan, maka yatim piatu inilah yang membuat beliau itu tangguh. Ciri-ciri pemimpin hebat itu tangguh, tegar, tangguh. Maka sebagai rukun daripada santri aliman yang pengen sukses, harus tangguh, harus tahan, tidak boleh putus asa, harus punya rasa tanggung jawab untuk mewarisi jiwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau nggak tangguh ya KO. Rasulullah masih mulai berpikir, dan permusuhan orang-orang yang selama ini mengincarnya makin tensinya makin tinggi. Orang-orang yang selama ini meremehkan makin meremehkan. Orang yang selama ini membenci bertepuk tangan, bersorak-sorak gembira. Kenapa? Saatnya mempermainkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesempatan emas kata mereka untuk ngerjain Muhammad. Kenapa? Dua orang pelindungnya sudah habis. Akhirnya Rasulullah mulai melirik daerah lain. Karena di Mekah sudah permusuhannya, sudah tensinya makin tinggi, makin gawat.
Orang sudah tidak ada lagi yang ditakutin. Orang yang tidak suka bertepuk tangan. Orang yang benci mulai beraksi karena tidak ada lagi dua orang yang disegani tadi. Rasulullah mulai mikir, akhirnya beliau mulai berpikir mencoba untuk meluaskan daerah dakwahnya di daerah lain, yaitu daerah mana? Daerah mana? Daerah Taif. Nah, wah ini kayaknya di Mekah ini tidak bisa lagi kata Nabi. Makin ngeri, makin genting, makin ngeri, permusuhannya makin jadi. Akhirnya beliau mulai mikir, wah ini dilari. Coba-coba saya tak dakwah ke Taif saja. Tolong ada yang menghubungi ustadz ya. Tolong santri pengabdian atau santri senior untuk menghubungi ustadz setelah ini rapat ya. Jadi daerah Taif sebagai daerah yang diliriknya. Kenapa? Mekah sudah sangat panas. Orang-orang di Mekah udah luar biasa permusuhan kepada Nabi. Karena dengan diambilnya dua orang tadi itu dianggap kesempatan emas untuk melenyapkan Nabi. Akhirnya Rasulullah menuju ke Taif. Coba kalau santri aliman yang ngalami kayak gitu, jangan-jangan adalah pensiun aja lah dari Nabi ya. Udah tidak mungkin lagi nih pensiun aja dah. Angkat tangan. Wong baru kena hukuman dikit aja pengen boyong ya. Betul dah? Terus boyong aja nggak enak di sini katanya. Nggak enak, nggak bisa main HP, nggak bisa nonton TV, semuanya dibatasi. Benar-benar penjara aliman nih katanya ya. Udah pulang aja. Akhirnya minta pulang. Itu mental-mental kayak gitu itu tidak bisa sukses. Mental-mental mudah menyerah itu tidak bisa sukses. Mental mudah putus asa tak bisa sukses. Karena ciri khas orang sukses itu tegar, tahan, sabar, tekun. Kenapa? Badai pasti berlalu. Kalau hari ini kamu sedih banget, kamu menangis sejadi-jadinya, kesedihanmu itu insya Allah akan berlalu. Tak mungkin kesedihan kok terus. Betul enggak? Kesedihan itu adalah bagaikan gelap gulitanya malam. Tak mungkin malam kok seminggu ya. Malam itu maksimal ya 12 jam. Betul enggak? Habis gelap terbitlah terang. Kalau sudah malam makin ini apa namanya? Makin menuju ke tengah malam, makin sunyi, makin ngeri. Di situ sebenarnya makin dekat dengan subuh. Ketika subuh sudah datang, akan muncul mentari badai pasti Ingat kalau kamu sedih, kesedihan itu akan lewat. Tidak mungkin sedih kok terus ya. Rasulullah ke Taif. Kemudian Rasulullah berusaha menemui tokoh-tokoh Taif yang berpengaruh agar beliau bisa berdakwah di sana, Islam bisa berkembang di Taif harapannya. Tetapi 3 tokoh berpengaruh di Taif yang ditemuinya semuanya menolak. Bayangkan di Mekah seperti itu, di Taif ditolak mentah-mentah. Kalau santri aliman ya, kalau mental-mental kayak kalian nih, udah langsung KO lah. Udah nggak dakwah-dakwahan, dakwah kayak gini soro banget, mesti gitu ya. Mesti, udahlah main wifi aja, gitu kan. Tapi Rasulullah tidak putus asa. Akhirnya beliau, nggak bisa Taif ini. 3 orang tokoh menolak semua. Berarti gagal total. Gatot namanya. Udah kayak gitu, beliau keluar dari Taif dilempari batu oleh mereka sampai kakinya berdarah-darah.
kayak dianggap orang gila ya. Penolakan yang sungguh luar biasa. Tapi jiwa beliau yang sabar, yang tekun, memang sedih beliau, galau sih. Tapi beliau sabar. Akhirnya malaikat nggak tega. Malaikat menawarkan satu pertolongan, ya Rasulullah, apa perlu kami angkatkan 2 gunung di sini? Kami benturkan 2 gunung biar Taif itu cemet di tengah. Biar mati semua mereka. Kata Nabi, nggak usah malaikat. Kalaupun orang tuanya kayak gitu, harapan saya anak turunnya nanti menjadi orang-orang yang beriman. Ini hebatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Harus kamu warisi. Kesabaran tingkat tinggi seperti ini harus kamu warisi. Jangan dikit-dikit nangis, dikit cengeng, dikit-dikit pulang boyong, udah nggak mau lanjut lagi. Itu mental model apa itu ya? Dikit-dikit mama, dikit-dikit papa, dikit-dikit mengadu ke mama papanya. Mama papanya karena tidak begitu ngerti pendidikan, terlalu memanjakan anak juga. Udah laleh, kamu pulang aja daripada di pondok kayak gitu. Karena mama papamu tidak ngerti cerita-cerita orang hebat. Orang hebat tidak dilahirkan dari orang-orang yang dimanja orang tua. Orang hebat itu dilahirkan dari orang-orang yang tangguh. Orang-orang yang menghadapi peristiwa-peristiwa yang menyedihkan. Peristiwa-peristiwa yang membuat jiwa ini terguncang. Lalu dia sabar dan dia menjadi jiwa-jiwa yang tangguh. Lah kalau orang tua memanjakan, itu alamat anak tidak akan berhasil. Orang tua sayang, tetapi sayangnya harus dengan cara mendidik. Lah setelah itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan hadiah kepada Nabi rekreasi yang sangat luar biasa, namanya Isra Mi'raj. Itu puncak daripada kegalauan dan kesedihan, puncak daripada cobaan yang luar biasa. Ternyata Rasulullah dipanggil oleh Allah, diperjalankan melalui Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Rekreasinya bukan ke Bukit Kelam, kecil itu Bukit Kelam ya. Bukan ke Pasir Panjang, Pasir Putih, bukan. Singkawang itu apa? Kecil itu ya. Rekreasinya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, namanya Isra. Dari Masjidil Aqsa rekreasi ke langit 1, langit 2, langit 3, langit 4, langit 6, langit 7. Wih, rekreasi yang maha keren ya. Naiknya bukan naik bis, apalagi bis Aliman ya. Naiknya naik buruk. Sekali melangkah, bus, langsung sejauh mata memandang. Satu langkah itu, satu langkah gini. Kalau kucing kan satu langkah dari sini ke sini ya. Kalau buruk satu langkah tuh, bus, itu sejauh mata memandang, dah, hilang dah. Itu buruk ya. Hebat ya. Kendaraannya itu buruk. Sekali langkah itu sejauh mata memandang, langsung hilang langsung dah. Itu buruk. Apa nggak semaput Nabi? Yonda menikmati. Jangan kau bayangkan seperti kendaraan pesawat dinaiki atasnya, itu bukan. Lain dia. Di atas langit 7 masih naik lagi ke yang namanya Sidratul Muntaha. Ini setelah puncak kesedihan itu ada sebuah happiness. Happiness itu kegembiraan. Ya. Kalau dalam film biasanya happy ending. Ya, endingnya itu bahagia selamanya. Endingnya biasanya lakon itu selalu menang. Ketemu dengan nabi-nabi. Di Isra Mi'raj itu ya, di Mi'raj ketemu Nabi Adam, ketemu Nabi Musa, ketemu Nabi Isa, ketemu Nabi Yusuf, ketemu nabi-nabi luar biasa. Artinya
Ketika kamu dalam sebuah perjuangan, kok mengalami cobaan-cobaan yang luar biasa dan kamu sabar, di situ kau tunggu. Di situ nanti ada sebuah surprise dari Gusti Allah. Kesenangan-kesenangan yang luar biasa, mengejutkan. Biasanya kesenangan mengejutkan itu diawali dengan peristiwa-peristiwa yang membutuhkan kesabaran tingkat tinggi. Ya. Biasanya ketika tali sudah kencang, cobaan sudah begitu berat, tali itu sudah dekat dengan masa-masa putus, artinya sudah dekat dengan solusi. Ketika malam sudah terlalu jauh ke arah tengah malam dan sepinya semakin luar biasa, itu artinya malam itu semakin dekat dengan pagi. Paham? Ketika matahari sudah semakin panas dan panasnya memuncak, itu artinya sebentar lagi akan menurun panasnya. Hilang dan menjadi senja. Ketika masalah sudah semakin rumit dan makin memuncak, itu artinya akan semakin ketemu dengan solusi. Yakinlah itu. Jadi gitu ya. Sebaliknya, kok kamu semakin sukses dan sukses makin puncak, itu artinya setelah itu kamu akan turun. Kamu kok misalkan kamu berkarir dan kamu berjaya di puncak kesuksesan kata orang ya. Ibarat nyalon presiden dah jadi. Jadi presiden nih, setelah itu pasti kamu tidak jadi presiden, betul enggak? Terus setelah jadi presiden apa? Tidak ada lagi kan? Setelah itu turun kamu. Ibaratnya ketika kamu sudah ada di puncak gunung, di puncak tertinggi gunung Himalaya, setelah itu pasti kamu akan turun. Ingatlah, sama ketika kamu di puncak kesedihan, setelah itu akan ada kebahagiaan. Tinggal kamu tahan atau tidak. Tapi kalau di puncak rasa sakit,